Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Kuripan 03, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kuripan 03. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif Lili Lusianti SPD Angkatan 11 kelas 155 Kabupaten Cilacap. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Saya di sini selaku pembawa acara. Yang pertama, saya akan membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Acara inti. Yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nur Anggraini SPD. Kepadanya dipersilakan dan dimohon kepada hadirin untuk berdiri. Kepada hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kuripan 03. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kuripan 3, Kecamatan Kesugihan,
Kabupaten Cilacap, terkhusus kepada calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kuripan 3, Saudara Lili Lucianti SPD. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak kita, Saudara Lili Lucianti SPD. Diseminasi budaya positif ini sangat penting karena akan menularkan baik itu cara pembelajaran maupun sesuatu kegiatan yang lain yang berkaitan dengan tugas kita sehari-hari sebagai seorang guru yang mempunyai tugas pokok sudah tertera di dalam tugas kita, diantara adalah pembimbingan, perencanaan, pengajaran dan evaluasi. Nanti akan ditularkan pengalaman, pemahaman tentang budaya positif yang memang harus disebarkan kepada rekan-rekan kita yang lain dari Saudara Lili Lucianti SPD sebagai calon guru penggerak. Nah, hal ini juga harus memotivasi kepada teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain nanti akan termotivasi juga mengikuti, ya, mengikuti dan mendaftar sebagai guru penggerak angkatan berikutnya. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi positif ini akan menular kepada kita. Bagaimana kita mempunyai paradigma baru dalam pengelolaan pembelajaran di kelas, dan guru sebagai contoh, sebagai motivator, sebagai penggerak, dan anak sebagai pusat pembelajaran. Ya, kita mengikuti itu. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, diseminasi budaya positif semuanya bisa tertularkan dengan sempurna, sehingga Bapak dan Ibu guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas sudah mempunyai wawasan dan paradigma yang baru yang memang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, sehingga Bapak dan Ibu guru dapat mentransfer ilmu yang sesuai dengan keinginan dan tersampaikan tujuan kepada anak didik kita. Seperti itu ya. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan mari kita ikuti diseminasi budaya positif ini dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita dapat menyerap dan nanti kita dapat menerapkan pemahaman dan pengalaman ini di dalam kelas masing-masing, sehingga tujuan guru penggerak dan pelaksanaan guru penggerak ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di SD kita. Saya kira seperti itu. Cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan motivasi Bapak Kepala Sekolah dapat membuat semangat Bapak dan Ibu Guru. Mengingat waktu yang terbatas, mari kita mulai acara inti kegiatan diseminasi budaya positif Lili Lucianti, SPD, Angkatan 11, kelas 155, Kabupaten Cilacap. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya agak terganggu sedikit, tapi semangat saya tidak terganggu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di forum menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap kelas 155 dengan fasilitator Bapak Kisnadi SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Evi Oktaviani SPD. Aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Biar semangat, saya mau speaking sebentar. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Ya, speakingnya seperti kelas 1. Tepuk semangat. Yang ganda. Ding ding ding. Dung dung dung. Yang ganda. Ding ding ding. Dung dung dung. Yuk sekali lagi. Ya. Tepuk semangat. Dan ganda. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan ganda. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Terima kasih. Lanjutnya Mbak, tolong. Ya. Konsep inti budaya positif. Konsep intinya ada 8. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Bapak Ibu biasanya setiap pagi sebelum kita memulai pembelajaran, kita selalu menyanyikan lagu
profil pelajar Pancasila dengan anak-anak. Sekarang saya ingin menyanyikannya dengan Bapak Ibu guru. Bapak. Boleh. Monggo berdiri Bapak Ibu. Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata Bapak Ibu juga walaupun sudah siang tapi semangatnya masih pagi. Iya. Ya. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, kebutuhan siswa dianggap sama. Teori kontrol, kebutuhan setiap siswa berbeda. Stimulus respon, mengubah agar pandangan orang sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita harus memahami pandangan orang lain. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Setelah saya belajar bersama teman-teman calon guru penggerak, saya jadi tahu disiplin adalah bentuk kontrol diri, nilai-nilai yang mengandung nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang sudah disepakati untuk dapat dihargai dan ditaati. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibo Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya
saya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya betul, bahasa Inggrisnya belepotan Pak Guru. Life skill ya. Yes, terima kasih. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia ternyata memiliki kebutuhan dasar selain sandang, pangan, papan, dan pangan, dan pakaian ya. Sandang ya Mbak ya, sandang termasuk pakaian ya. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa yang diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Saya di sini juga merupakan suatu bagian dari kelompok, suatu bagian dari keluarga SD Negeri Kuripan 03. Terima kasih untuk kasih sayang yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih atas kepedulian terhadap saya. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia yang terakhir, kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, tertawa, belajar, menonton TV juga termasuk kesenangan. Untuk anak sekarang mungkin ditambah nge-game, bermain Kalau untuk Pak Guru ya bermain sepak bola sudah merupakan kesenangan, termasuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Mbak Risma, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada unsur ekstrinsik dan juga intrinsik. Unsur ekstrinsik berasal dari luar, dan unsur intrinsik berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Unsur ekstrinsik meliputi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan imbalan, atau ingin mendapatkan penghargaan, atau hanya ingin dianggap seperti apa begitu. Itu termasuk unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik meliputi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukum
hukuman fisik atau psikis bersifat satu arah. Hukuman biasanya murid sebagai terhukum, guru sebagai penghukum. Biasanya kita menuding-nuding, kamu sudah melakukan ini, kamu salah, gitu. Itu termasuk hukuman. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi. Restitusi proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5. Posisi kontrol guru. Kita sebagai guru apakah sudah mengetahui atau sudah menerapkan diri kita? Diri kita mempunyai 5 posisi sebagai guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, atau kasus siswa saat di kelas makan, saat jam pelajaran ternyata anak itu makan. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, kita akan memberikan hukuman kepada murid, biasanya hormat pada bendera 1 jam. Menghukum itu biasanya langsung dari satu sisi. Guru sebagai penghukum, murid sebagai terhukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah biasanya kita kembalikan kepada muridnya. Kita hanya memberikan sepatah 2 patah kata. Barangkali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kalau kita melakukan seperti itu, anak akan merasa bersalah. Selanjutnya, yang ketiga, ayo dong, kita sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Contohnya mungkin, ayo dong, kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Begitu mungkin yang bisa guru lakukan kepada murid sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Contoh penerapannya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah kamu upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau untuk kasus yang anak makan di dalam kelas, mungkin kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nanti jangan diulangi lagi. Kamu boleh makan pas jam istirahat. Begitu. Selanjutnya Mbak, posisi kontrol guru yang kelima sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita bisa menerapkannya kepada murid kita. Kita bisa menempatkan posisi kontrol guru 5 ini tadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol apakah kamu? Contohnya,
Ibu kecewa sekali dengan kamu. Tadi posisi kontrol yang mana ya Bu Siti? Oh, tadi menurut Bu Siti posisi kontrol merasa bersalah. Ya, betul. Ini membuat anak menjadi merasa bersalah. Posisi kontrol, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, sebagai manajer, ya. Terus sebagai posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas? Apa ya? Bukan teman. Gambar. Pemantau, ya. Pemantau. Terima kasih. Bapak Ibu sudah langsung bisa memposisikan 5 kontrol. Ya, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bu Siti tahu? Kalau keyakinan kelas berarti setiap peserta didik membuat kesepakatan bersama. Kalau aturan berarti yang harus tapi itu Ya, ya. bukan dari hati anak sendiri. Ya, oke. Kalau lanjut Mbak. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Contohnya bersifat abstrak. Ya, jadi berupa pernyataan universal. Pembentukan keyakinan kelas berarti itu disepakati dari semua, tidak merupakan bukan aturan. Kalau aturan itu guru yang membuat, anak tinggal menjalankan. Ciri-ciri pembentukan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini contoh pembentukan keyakinan kelas di kelas 1 yang sudah saya laksanakan dengan murid-murid anak kelas 1. Hanya Bu, Iya, Bapak. keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Sama Bapak, pembentukan keyakinan sama kesepakatan sama Bapak. Nggih. Kalau peraturan lah berbeda, Pak. Nggih. Keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 1, anak-anak menuliskan apa yang mereka inginkan selama pembelajaran di kelas 1 agar mereka nyaman, suasananya kondusif. Saya juga bisa memulai pembelajaran. Saya sebagai guru juga bisa memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Selanjutnya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas 1 sudah disepakati bersama dan sudah saya buat, sudah saya tempel di dinding kelas 1. Mohon maaf, penglihatan saya sudah kurang jelas, saya perlu mendekat. Kesepakatan kelas. Apa itu ya Mbak? Kok nggak jelas ya Mbak? Oh ya, masuk kelas tepat waktu. Terus yang kedua, memulai kelas berdoa
sesudah belajar. Yang ketiga, ya berkata yang sopan, saling membantu, menyayangi sesama teman. Itu contoh kesepakatan kelas. Itu contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat, sudah saya laksanakan, sudah disepakati dengan kelas 1 dan sudah saya tempel di kelas 1. Saya lihat juga di kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 sudah ada semuanya. Terima kasih sudah membuatnya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya yang sudah saya terapkan di dalam kelas, anak kelas 1 pas jam pelajaran ada yang makan di dalam kelas. Yang saya lakukan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya memanggil anak itu sendiri, terus saya tanyakan, Bapak dan Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Setelah saya melakukan validasi tindakan, selanjutnya setelah saya menstabilkan identitas, saya melakukan validasi tindakan. Yang saya tanyakan kepada anak itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena melakukan sesuatu yang penting buat kamu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Apakah kamu masih kelas? Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Anak itu menjawabnya masih. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan pada anak yang makan di dalam kelas. Monggo Mbak, tayangkan. Saat itu anak ini namanya Adeva. Adeva pas jam pembelajaran Adeva makan diam-diam, makan di dalam kelas. Terus yang lain sedang sibuk menulis
sibuk mengerjakan tugas. Ternyata Adeva makan secara sembunyi-sembunyi, dan saya mengetahuinya. Saya menerapkan segitiga restitusi. Saya panggil anak tersebut, saya duduk bersama dengan anak tersebut. Saya tanyakan, apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil Bu Lili ke sini? Ternyata Adeva menjawabnya, iya Bu, saya tahu. Apa kesalahan yang sudah kamu lakukan? Adeva menjawabnya, saya makan Bu di dalam kelas. Selanjutnya saya tanyakan, kenapa kamu makan di dalam kelas? Adeva menjawabnya, saya belum sarapan Bu. Ternyata Adeva belum sarapan. Tadi saya berangkatnya terburu-buru Bu, jadi saya lupa tidak sarapan dan tidak membawa bekal. Di situ Adeva yang lain sibuk menulis, malah Adeva makan. Saya tanyakan, kenapa Adeva terburu-buru? Ternyata anak ini tidurnya larut malam. Saya tanyakan, apakah kamu tidur larut malam mengerjakan PR atau belajar? Anak ini menjawab, saya menonton TV dan main HP Bu. Oh, kamu nonton TV dan main HP. Adeva, lalu saya menerapkan segitiga restitusi, dan Adeva berjanji kalau Adeva tidak akan makan di dalam kelas lagi. Adeva tidak akan mengulangi kesalahan. Adeva juga berjanji tidak akan tidur malam, dan Adeva juga berjanji untuk bangun lebih pagi. Bagaimana caranya kamu bangun pagi? Sebelum 4:30 Ibu, 4:30 saya akan menyalakan alarm. Saya juga akan meminta ibu saya untuk membangunkan saya. Saya akan melaksanakan sholat subuh, lalu saya akan mandi, terus mempersiapkan semua peralatan yang akan saya bawa ke sekolah, dan saya akan sarapan sehingga saya tidak akan terburu-buru, saya tidak akan terlambat ke sekolah, dan saya tidak akan makan di dalam kelas. Adeva sudah lakukan, sudah mengakui kesalahannya, dan saya sudah menerapkan segitiga restitusi pada Adeva. Tugas ini sudah saya upload pada tugas DK modul 1.4 demonstrasi kontekstual. Saya menerapkan segitiga restitusi pada kasus 2 anak. Yang di sini saya contohkan 1 kasus anak. Saya rasa bukan hanya di kelas 1, di kelas besar pun juga kadang-kadang begitu. Di kelas besar pun bisa ibu menerapkan segitiga restitusi. Contohnya tadi, pertama menstabilkan identitas, terus setelah itu menanyakan kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu, atau kenapa kamu, kesalahan apa yang sudah kamu lakukan. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, kenapa kamu melakukan seperti itu? Di kelasnya Bu Iko pernah seperti itu. Ada anak, oh ya, atau anak tidak memakai atribut, atau mungkin anak pas kegiatan upacara memakai kaos kaki hitam atau topinya ketinggalan. Ibu bisa menerapkan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, kita tidak akan menghukum, tapi anak insya Allah akan
itu akan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Itu anak juga perlu berjanji, juga mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan kelas pada kelas Bapak Ibu yang sudah disepakati, anak itu harus menyepakati bersama, menjalankannya bersama. Itu kontinu selama 1 tahun. Kesepakatan kelas dilaksanakan pada awal pembelajaran, dan nanti saat anak itu naik ke kelas berikutnya, kelas selanjutnya juga akan dilakukan pembuatan atau kegiatan kesepakatan kelas dengan kelas yang baru. Kesepakatan kelas harus dilakukan agar kelas kondusif. Segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Yang pertama pada Deva, dia makan di dalam kelas. Yang kedua kepada Dika, dia berangkatnya jam 7.30. Saya tanyakan kepada Deva, kepada Dika, kenapa Dika datangnya terlambat? Jawabannya seperti Deva, ternyata bangunnya kesiangan, tidak belajar tetapi menonton TV. Dika sudah tahu kesalahan yang dilakukannya, dan Dika tahu apa yang harus dilakukannya, dan Dika juga tahu apa yang harus dilakukan agar dia tidak terlambat lagi, agar dia tidak terlambat seperti Dewa, menyalakan alarm, bangun sebelum subuh, mempersiapkan alat-alat sekolah sebelum tidur, belajar sebelum tidur, dan akan tidur lebih awal. Selanjutnya Mbak Risma, dari penerapan, pemahaman, dan penyebaran budaya disiplin positif yang saya pelajari di modul 1.4, ada program guru penggerak. Saya sudah menerapkannya, saya sudah melaksanakannya. Sekarang saya menyebarkan budaya positif itu kepada rekan-rekan guru di SD Negeri Kuripan 03. Semoga dengan budaya positif SD Negeri Kuripan 03 akan lebih maju. Anak-anaknya juga akan lebih bermutu, kreatif, bernalar kritis, sesuai program dan visi SD Negeri Kuripan 03 akan tercapai. Sebagai guru juga kita harus mengetahui posisi kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, agar murid juga merasa nyaman. Karena sekarang berdasarkan KHD bahwa guru itu seperti petani atau tukang kebun. Murid itu sudah lahir dengan karakter yang unik. Kita sebagai guru hanya mendampingi, menuntun agar anak itu mengembangkan bakat yang sudah ada pada diri anak itu. Bakat itu sudah ada sejak anak itu lahir. Dalam kegiatan berbagi budaya disiplin positif, semoga Bapak Ibu juga menerapkan di dalam kelas. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu bisa menerapkan
segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu juga bisa klik link saya yang sudah saya share di grup SD, bisa dilihat, boleh bisa dikomentari juga, bisa di like. Terima kasih. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, atau ngomong yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Apa bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Dengan kegiatan berbagi budaya positif, kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif sudah saya sampaikan. Semoga SD Negeri Kuripan 03 bisa menjalankannya. Disiplin positif yang kita terapkan bisa membuat anak-anak kita lebih percaya diri, lebih semangat belajarnya, lebih teratur, lebih tahu, lebih memahami dirinya, apakah dia salah, apakah yang harus dilakukannya, dan bisa juga meminta bantuan guru untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh murid. Demikian kegiatan diseminasi berbagi budaya positif dari saya, Lili Lusianti, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 155, dengan fasilitator Bapak Kisnadi SPD MPD dari Pemalang, dan pengajar praktik Ibu Evi Oktaviani SPD, guru SD Karangasem, Sampang. Terima kasih sudah membimbing saya sampai sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelum kita akhiri acara ini, saya minta umpan baliknya dari Bapak Ibu guru dari kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Umpan balik dari Ibu guru, Bapak guru, Bapak kepala sekolah, semoga bisa menjadi motivasi saya agar bisa lebih lagi belajar, lebih semangat lagi mendidik, lebih bisa sabar lagi menghadapi anak kelas 1 terutama, karena saya di kelas 1, dan saya akan dengan motivasi dan semangat dukungan dari Bapak Ibu guru SD Negeri Kuripan 03, saya bisa menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak sampai selesai bulan Desember, dan semoga saya mendapatkan sertifikat lulus. Terima kasih.
Saya harapkan umpan baliknya dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga monggo Bapak yang mau memberikan umpan balik, nggih, Bapak kepala sekolah, monggo. Ya, terima kasih penyampaian destinasi dari calon guru penggerak Saudara Lili Lucianti SPD sudah cukup bagus dan dapat kita dengarkan. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan, baik itu terhadap anak maupun terhadap diri kita sebagai seorang pendidik, mengikuti tadi diseminasi atau penyebaran budaya nilai-nilai yang baik. Semoga hal ini akan dapat memotivasi diri kita untuk melaksanakan hal-hal yang baik baik dari segi pembelajaran, kedisiplinan maupun paradigma baru kita terhadap anak. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih Bapak atas dukungannya, atas umpan baliknya terhadap kegiatan saya. Selanjutnya monggo Bu Siti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Umpan balik dari saya buat Bu Lili, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah bagus, dan untuk kegiatan diseminasi disiplin positif di kelas Bu Lili juga penerapannya sudah sangat sesuai ya, dan segitiga restitusinya juga sudah diterapkan. Insya Allah untuk kegiatan berikutnya di kelas saya terutama akan mencontoh atau meniru kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Lili. Terima kasih, semoga saya lebih bersemangat dan bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Bu Lili. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasi positifnya dari Bu Siti. Semoga Bu Siti nanti saat ada seleksi calon guru penggerak lolos sampai tahap pendidikan. Selanjutnya monggo Bu Risma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan diseminasi dari Bu Lili, saya akan memberikan umpan balik. Setelah mendengarkan presentasi dari Bu Lili, disiplin positif yang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah saya dengarkan tadi, saya merasa saya menerima pemahaman bahwa sebagai guru harus dapat mengajak dan menghimbau murid untuk melakukan hal-hal yang positif, serta dalam saya mengajar, saya harus bisa menyebarkan budaya positif dengan mengaitkannya dengan materi dalam pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lili yang telah memberikan dan membagi
membagikan ilmunya tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk apresiasi positifnya terhadap kegiatan diseminasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih, kegiatan sudah berjalan lancar. Sebelum acara kita tutup, ada yang mau bertanya atau sudah jelas Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu juga menerapkan budaya positif dan 5 posisi kontrol guru, serta jika ada kasus Bapak Ibu bisa melakukannya dengan segitiga restitusi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti calon guru penggerak, saya terapkan di sekolah, saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga dapat memajukan SD Negeri Kuripan 03. Semoga membuat rapot pendidikan SD Negeri Kuripan 03 juga akan menjadi semakin baik. Amin. Saya juga tak lupa memberikan semangat untuk calon-calon guru penggerak yang kemarin sudah mengikuti sampai 2 kali. Jangan patah semangat. Ayo, Ikoh, Bu Ambar, Bu Nuh, Bu Siti, Pak Samikun, segera Bu Risma mendaftar jika ada seleksi calon guru penggerak. Itu tidak akan membuang waktu kita, tapi akan menambah ilmu kita, pengetahuan kita, akan menjadi guru yang bermutu, sangat bermutu. Semoga motivasi dari saya dapat diterima. Sudah cukup Bapak Ibu? Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari saya sudah diterima dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, sudah mendapatkan apresiasi positif dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan-rekan Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas doanya. Sebelum acara saya tutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.